warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aikusuma dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem dan karakteristik sistem. Let's go. Sistem adalah serangkaian elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang saling berhubungan antara satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan yang terpadu dan saling mempengaruhi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap elemen dalam sistem memiliki peran dan fungsi masing-masing yang penting untuk memastikan bahwa sistem secara keseluruhan dapat beroperasi dengan baik dan efisien. Kenneth Boulding dalam teorinya tentang hierarki sistem membagi sistem menjadi beberapa tingkatan, dari yang paling sederhana seperti sistem mekanisme hingga yang paling kompleks seperti sistem sosial. Menurutnya, semakin tinggi tingkatan sistem, semakin kompleks hubungannya antara komponennya dan semakin sulit untuk diprediksi hasil akhir dari interaksi di dalam sistem tersebut. Informasi adalah data yang telah diolah atau diinterpretasikan menjadi sebuah bentuk yang memiliki makna dan memberikan pemahaman kepada penerima informasi. Informasi dapat berupa fakta, opini, atau pengetahuan yang disampaikan melalui berbagai media seperti tulisan, gambar, suara, atau video. Tujuan dari informasi adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, atau pandangan baru kepada penerima informasi. Jadi sistem informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi yang diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem informasi juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, manajerial, atau strategis suatu organisasi dengan cara mengelola atau menghasilkan informasi yang berguna dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi, sebuah organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang menjadi dasar dalam memahami bagaimana suatu sistem berfungsi. Berikut adalah karakteristik utama dari sistem. Yang nomor 1 yaitu tujuan atau goal. Setiap sistem dirancang untuk mencapai suatu atau lebih tujuan tertentu. Sistem tidak ada tanpa tujuan yang jelas. Contohnya adalah dalam sistem informasi, tujuan utamanya adalah memproses data menjadi informasi yang bermanfaat. Yang kedua yaitu komponen. Sistem terdiri dari berbagai elemen atau komponen yang saling berhubungan. Komponen-komponen ini bisa berupa perangkat keras, perangkat lunak, orang, prosedur, atau bahkan faktor-faktor abstrak seperti kebijaksanaan atau aturan. Yang ketiga, interaksi dan ketertarikan atau interconnection and relationship. Sistem komponen dalam sistem saling berinteraksi dan saling bergantung. Hubungan komponen ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Yang nomor 4 yaitu batasan, boundary. Setiap sistem memiliki batasan yang memisahkan antara apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang berada di luar sistem. Batasan ini mendefinisikan ruang lingkup sistem dan menjelaskan mana yang termasuk dalam lingkungan eksternal. Dan nomor 5 yaitu masukan atau keluaran, input dan output. Sistem menerima masukan input dari lingkungannya
memproses dan menghasilkan keluaran output. Masukan bisa berupa data, energi, material, atau informasi yang diproses oleh sistem. Keluaran adalah hasil dari proses tersebut. Yang keenam yaitu proses transformasi, transformation process. Di dalam sistem ada proses yang mengubah masukan menjadi keluaran. Proses transformasi ini melibatkan berbagai aktivitas atau operasi yang dilakukan oleh komponen-komponen sistem. Yang nomor 7, kontrol dan umpan balik, control and feedback. Banyak sistem menggunakan mekanisme kontrol untuk mengatur dan memantau jalannya proses dalam sistem. Umpan balik atau feedback adalah informasi yang dikirim kembali ke sistem untuk mengevaluasi dan jika perlu memperbaiki operasi sistem. Dengan umpan balik, sistem dapat mengoreksi kesalahan atau penyesuaian yang diperlukan. Yang nomor 8, lingkungan, environment. Sistem tidak berdiri sendiri, mereka dipengaruhi oleh dan berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan sistem mencakup semua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi fungsi sistem seperti kondisi ekonomi, teknologi, politik, dan sosial. Yang nomor 9 yaitu subsistem dan supersistem. Banyak sistem terdiri dari berbagai subsistem, yaitu sistem-sistem kecil yang berfungsi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Subsistem ini memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan sistem. Nomor 10 yaitu keteraturan dan keseimbangan, order and equilibrium. Sistem cenderung mencari ketergantungan dan keseimbangan. Ini berarti bahwa komponen-komponen dalam sistem harus bekerja secara harmonis untuk mempertahankan stabilitas sistem. Ketika sistem keluar dari keseimbangan, mekanisme koreksi diperlukan untuk mengembalikannya ke keadaan yang normal. Nomor 11 yaitu adaptasi dan fleksibilitas atau adaptation and flexibility. Sistem yang baik harusnya memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Fleksibilitas adalah kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa mengorbankan fungsinya. 12. Siklus hidup, life cycle. Seperti halnya makhluk hidup, sistem memiliki siklus hidup yang meliputi tahapan-tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hingga akhirnya penghapusan atau pembaruan sistem akan melalui berbagai fase ini seperti fase sepanjang keberadaannya, dan perbaikan atau pembaruan akan diperlukan untuk menjaga relevansi yang efisiensi sistem. Karakteristik tersebut menggambarkan bahwa sistem bukan hanya sekedar kumpulan elemen, tetapi juga sebuah struktur yang terorganisir dengan baik, memiliki tujuan, dan bekerja melalui interaksi yang terencana di antara komponennya. Memahami karakteristik ini membantu dalam merancang, menganalisis dan meningkatkan kinerja berbagai jenis sistem, baik dalam konteks bisnis, ekonomi, manajemen, maupun kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Sinta Karmelia. Saya dari kelompok 1 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Devi Ayu Kusuma tentang jenis-jenis sistem. Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada berbagai jenis sistem berdasarkan berbagai kriteria seperti asal-usul, sifat interaksi, tingkat kerumitan, dan tujuan. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa kategori utama jenis-jenis sistem. Yang pertama, sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti ekosistem alam atau tata surya, sedangkan sistem yang diciptakan oleh manusia seperti sistem informasi atau transportasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, sistem terbuka dan sistem tertutup.
Sistem terbuka berinteraksi dengan lingkungan luar dan dapat beradaptasi dengan perubahan, sementara sistem tertutup bekerja secara independen tanpa campur tangan dari luar. Contoh dari sistem terbuka adalah perusahaan yang harus beradaptasi dengan perubahan pasar, sedangkan mesin otomatis itu adalah contoh dari sistem tertutup. Yang ketiga ada sistem fisik dan sistem abstrak. Sistem fisik terdiri dari elemen-elemen nyata yang berwujud yang dapat dilihat dan dapat disentuh, sementara sistem abstrak sendiri itu terdiri dari konsep atau ide tanpa bentuk fisik. Contoh sistem fisik adalah mesin pabrik atau komputer, sedangkan sistem abstrak adalah model matematika. Yang keempat ada sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem sederhana memiliki sedikit komponen dengan hubungan yang mudah dipahami, seperti aliran air dalam pipa. Sementara sistem kompleks sendiri ini terdiri banyak sekali komponen yang terkait dengan cara yang lebih rumit, seperti sistem ekologi atau sistem ekonomi. Yang kelima ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik beroperasi dengan aturan yang pasti dan hasil dapat diprediksi secara tepat tanpa ketidakpastian. Contoh sistem deterministik adalah mesin otomatis, sementara sistem probabilistik melibatkan ketidakpastian di mana hasilnya hanya dapat diprediksi dalam bentuk kemungkinan, seperti dalam sistem cuaca atau pasar saham. Yang keenam ada sistem adaptif dan sistem non-adaptif. Sistem adaptif adalah sistem yang mampu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan lingkungan eksternal. Sistem adaptif memiliki mekanisme untuk merespon dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sebagai contoh, ekosistem yang berevolusi untuk menghadapi perubahan iklim atau perusahaan yang beradaptasi dengan kondisi pasar. Sedangkan sistem non-adaptif adalah sistem yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitarnya. Sistem ini tetap berfungsi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan terlepas dari perubahan di luar. Contohnya adalah seperti sistem otomatis dengan siklus kerja tetap. Yang ketujuh ada sistem sosial dan sistem teknologi. Sistem sosial ini melibatkan interaksi antara manusia dan kelompok atau organisasi, misalnya seperti sistem politik, sistem pendidikan, atau sistem keluarga. Sistem sosial ini lebih sulit diprediksi karena melibatkan faktor-faktor manusia, budaya, dan interaksi sosial yang dinamis. Sistem teknologi, sistem yang dibangun berdasarkan aplikasi teknologi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah seperti jaringan komputer, sistem produksi otomatis, atau sistem transportasi modern. Sistem teknologi ini biasanya memiliki komponen-komponen fisik yang diintegrasikan dengan perangkat lunak. Yang kedelapan ada sistem manusia-mesin. Sistem manusia-mesin adalah kombinasi antara manusia dan mesin yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contohnya, sistem produksi di pabrik, di mana manusia bekerja sama dengan mesin untuk menghasilkan produk. Dalam sistem ini, peran manusia adalah sebagai pengontrol, pengoperasi, atau pengawas mesin. Yang kesembilan ada sistem informasi. Sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Contohnya adalah sistem manajemen informasi, sistem pemrosesan transaksi, atau sistem pendukung keputusan. Yang kesepuluh ada sistem lingkungan. Sistem lingkungan ini melibatkan komponen alam yang saling berinteraksi seperti ekosistem cuaca atau aliran air. Contohnya adalah siklus hidrologi atau siklus karbon, di mana komponen alam saling berhubungan untuk menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya ada model sistem. Model sistem merupakan representasi dari suatu sistem yang digunakan untuk membantu pemahaman, analisis, dan perancangan sistem tersebut.
Terdapat berbagai jenis model sistem yang digunakan, yaitu antara lain yang pertama ada model fisik. Model fisik adalah representasi nyata atau visual dari sistem seperti properti, miniatur, atau replika yang menunjukkan bagaimana sistem tersebut terlihat beroperasi. Contoh dari model fisik adalah miniatur atau bangunan atau simulasi fisik tata letak pabrik. Yang kedua ada model konseptual. Model konseptual adalah representasi abstrak dari sistem yang fokus pada ide, konsep, dan hubungan antara komponen-komponen dalam sistem. Model ini sering digambarkan dengan diagram atau deskripsi teks. Contoh model konseptual adalah ERD dalam sistem basis data atau diagram alur proses dalam manajemen proyek. Yang ketiga ada model matematis. Model matematis menggunakan persamaan matematis untuk menggambarkan hubungan antara variabel dengan sistem. Model ini digunakan untuk memprediksi perilaku sistem, mengoptimalkan proses, atau membuat keputusan berbasis data. Contoh model matematis adalah model ekonomi untuk memprediksi pertumbuhan pasar. Yang keempat ada model logika. Model logika menggambarkan struktur logis dari sistem dan bagaimana komponen bekerja sama secara logis satu sama lain. Model ini digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi. Contoh model logika adalah flowchart atau diagram keputusan. Yang kelima ada model proses. Model proses adalah representasi dari langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui untuk mencapai hasil tertentu dalam suatu sistem. Model ini berfokus pada aliran pekerjaan atau informasi antara berbagai proses dalam sistem. Sebagai contohnya adalah diagram BPMN digunakan untuk menggambar proses bisnis dalam sebuah organisasi. Yang keenam ada model dinamis. Model dinamis menggambarkan bagaimana sistem berubah dan berinteraksi seiring waktu. Model ini mencakup elemen waktu dan menunjukkan bagaimana sistem merespon perubahan input atau kondisi lingkungan. Sebagai contohnya yaitu simulasi komputer dapat digunakan untuk memodelkan lalu lintas jalan raya atau perubahan dalam sistem ekonomi akibat dari kebijakan baru. Yang ketujuh ada model simulasi. Model simulasi adalah representasi dari sistem nyata yang digunakan untuk menjalankan eksperimen atau simulasi tanpa mengganggu sistem aslinya. Model ini memungkinkan pengguna untuk menguji skenario yang berbeda dan melihat respon sistem di bawah kondisi tertentu. Sebagai contohnya yaitu simulasi penerbangan dapat digunakan untuk melatih pilot secara simulasi. Yang kedelapan ada model fungsional. Model fungsional menggambarkan fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem tanpa memperhatikan implementasinya. Fokusnya adalah pada apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana sistem beroperasi. Sebagai contohnya adalah diagram use case pada UML menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Yang kesembilan ada model hierarki. Model hierarki menggambarkan sistem dalam bentuk struktur bertingkat atau hierarki, di mana setiap tingkat menunjukkan komponen yang lebih kecil dari sistem. Model ini membantu memecahkan sistem kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Sebagai contohnya yaitu struktur organisasi dalam perusahaan pengembangan tingkat jabatan dan departemen. Yang ke-10 dan yang terakhir ada model sistemik. Model sistemik menggambarkan sistem sebagai kesatuan yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berhubungan. Fokusnya adalah bagaimana bagian-bagian sistem bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh yaitu model ekosistem menggambarkan interaksi antara berbagai spesies dan lingkungan mereka. Dengan menggunakan berbagai jenis model sistem ini, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem dan menyusun strategi efektif untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem kompleks.
Jadi kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya dan saya sendiri yaitu sistem dan informasi merupakan kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem memiliki karakteristik dasar seperti tujuan, batasan, masukan, keluaran, proses, dan umpan balik yang membedakan dari sekedar kumpulan elemen yang acak. Sistem juga memiliki berbagai jenis, mulai dari sistem ilmiah hingga sistem buatan terbuka, hingga sistem tertutup, serta sistem sederhana hingga kompleks. Selain itu, model sistem adalah alat penting untuk memahami dan menganalisis bagaimana sistem bekerja. Model-model tersebut baik dalam bentuk fisik, konseptual, matematis, hingga simulasi mempermudah kita untuk melihat interaksi antar komponen dalam sistem, memprediksi kerja, dan mengidentifikasi perbaikan. Penggunaan model sangat penting untuk mengambil keputusan, perencanaan, dan desain sistem di berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, pendidikan, dan organisasi. Berbagai jenis sistem, baik yang bersifat alamiah maupun batan, terbuka maupun tertutup, serta sederhana hingga kompleks, menunjukkan keberagaman dan aplikasi sistem dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan model sistem seperti model fisik, konseptual, dinamis, matematis, ini sangatlah penting dalam memahami, menganalisis, dan merancang sistem. Model-model ini membantu dalam menggambarkan interaksi antar komponen serta memprediksi perilaku sistem dalam berbagai kondisi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.